tugas kelompok kecamatan, di mana tugas ini membahas tentang konflik kepentingan. Adapun anggota kelompok terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama Muhammad Hidayat SIKOM dan yang kedua Citra SM. Pengelolaan konflik kepentingan ada beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama konflik kepentingan, kemudian yang kedua pengelolaan konflik kepentingan, kemudian yang ketiga internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang individu memiliki kepentingan pribadi, finansial, atau hubungan lain yang berpotensi mempengaruhi objektivitas, keputusan, atau kinerja tugas profesional secara tidak semestinya. Kemudian, pengelolaan konflik kepentingan adalah proses identifikasi, pelaporan, dan penanganan situasi di mana seorang pejabat atau pegawai memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi netralitas atau kualitas keputusan yang diambil dalam tugasnya. Kemudian, internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan adalah proses menanamkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan konflik kepentingan ke dalam setiap aspek budaya organisasi. Adanya kondisi di mana kepentingan pribadi yang mempengaruhi objektivitas atau netralitas dalam pengambilan keputusan mencakup 2 aspek, yaitu konflik kepentingan aktual, kemudian konflik kepentingan potensial, di mana konflik kepentingan aktual adalah situasi nyata di mana kepentingan pribadi secara langsung bertentangan dengan tanggung jawab profesional, mempengaruhi atau merusak objektivitas keputusan. Kemudian, konflik kepentingan potensial adalah situasi di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi atau berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab profesional seorang di masa mendatang. Pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan cara identifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ASN, dimulai dengan kemampuan mengidentifikasinya dan kemudian memitigasinya. Melakukan deklarasi dan pengendalian konflik kepentingan, melakukan pengawasan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengawasan langsung atasan pejabat kepada pejabat pemerintahan tertentu dan pengaduan. Ini dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah apresiasi. Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pejabat pemerintahan tertentu dan instansi pemerintah dalam pengelolaan konflik kepentingan. Internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan pelatihan bertujuan untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme. Kemudian sosialisasi yang merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai budaya dan etos kerja dalam pengelolaan benturan kepentingan. Kemudian bimbingan dan konsultasi yang bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman mengenai prinsip pengelolaan benturan serta memberikan solusi atas permasalahan. Dan yang terakhir adalah pengembangan lingkungan kerja yang sensitif terhadap pengelolaan konflik kepentingan. Maraknya isu seperti korupsi sangat sering kita dengar sampai sekarang, dan ini menjadi masalah serius bagi negeri ini. Korupsi merusak kepercayaan, menghambat pembangunan dan mencuri hak rakyat. Maka menghindarinya berarti menjaga keadilan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Untuk itu tugas kita bersama dalam mengidentifikasi dan memitigasi dengan melakukan pengelolaan konflik kepentingan dengan baik agar terwujudnya agenda reformasi birokrasi.